The silence. Assalamualaikum. Halo sobat dari yang tergaring, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Semua aktivitas masih oke? Kalau oke, bagus. Yap, kemarin sudah Snake Eye atau mata ular. Kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang faunanya, yakni ular yang berjudul Anaconda. Pasti sudah tidak asing dengan nama yang satu ini. Dirilis tahun 1997 dan dibintangi oleh aktor favorit saya, yakni Ice Cube, yang kalau ngomong sering terdapat bumbu-bumbu nge-rap di dalamnya. Dan film ini sendiri akan menceritakan tentang kisah sekelompok orang kru film yang ingin syuting di Danau Amazon, yang justru malah bertemu ular yang mengerikan. Kalau ularnya kayak gini saya juga mau. Puasa gop. Boleh. Oke lah, oke dah, usah berpidato lagi. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah maklumat tentang kisah seekor makhluk predator terbuas dan terbesar dalam sejarah manusia yang bernama Anaconda. Dan diceritakan bahwa salah satu makhluk penghuni sungai Amazon ini memiliki ukuran yang bahkan jauh di luar nalar manusia. Dan konon, saking mengerikannya, para penduduk tertentu pun lantas menyembah makhluk tersebut. Tak hanya itu, Anaconda pun tercatat juga memiliki cara memangsa yang cukup mengerikan, yakni setelah ia menelan dan membunuh mangsanya, ia akan memuntahkan dan akan menelan kembali mangsanya. Setelah itu, adegan pun berpindah ke sungai Amazon saat terbitnya fajar, ke sebuah kapal yang karam di tengah sungai yang memperlihatkan seorang pria yang panik tengah meminta tolong lewat sebuah radio. Tak hanya itu, secara tiba-tiba ada sesuatu yang menghampiri kapal tersebut yang membuat seluruh hewan yang dikurung, termasuk si beruk dan pria tersebut, lantas panik kocar-kacir dibuatnya. Dan karena tak kunjung mendapatkan balasan dan makhluk yang dimaksud telah memporak-porandakan seluruh kapal, pria tersebut pun lantas keluar dari tempat tersebut. Dan ya, inilah Anaconda. Setelah itu, adegan pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Flores, yang dimana saat ini ia terlihat tengah menggali informasi tentang suku di pedalaman Amazon yang bernama suku Sirisama. Tak hanya itu, secara tiba-tiba ia pun kedatangan seorang profesor antropolog yang bernama Kel, dan ia yang notabene juga memiliki tujuan yang sama dengan si Flores, yakni mengeksplor suku Sirisama, lantas menjelaskan tentang keberadaan terakhir terlihatnya suku tersebut, yakni di tengah anak sungai Amazon. Dan rencananya mereka akan membuat film dokumentasi tentang suku tersebut. You get me there and I'll shoot it. You know, that's why And I'm glad you did. I really appreciate it. I think we'll make a good team. Dan di keesokan paginya, para kru film dan anggota yang lain pun mulai bersiap-siap di kapal. Ada sang kameramen, yakni Denny, si manajer Dennis, penata suara Gary, sang pemandu atau visioner yang bernama Warren, dan kapten kapal yakni Matteo, dan termasuk dengan si Flores dan Kel. Dan setelah semuanya telah siap, mereka pun lantas berangkat ke titik sungai Amazon yang dimaksud di pedalaman hutan tropis. Sembari si Warren dan kawan-kawan juga membuat film dokumentasi perjalanan. Tak hanya itu, dan di saat Dennis dan si Gary melakukan sedikit perbincangan, Gary pun lantas mengungkapkan bahwa sedari tadi semenjak ia masuk ke daerah tersebut, ia menjadi sakne yang lantas dinyengirin oleh si Dennis. Namun tak sampai di situ, dan di saat mereka baru seperempat jalan dan cuacanya lantas hujan badai, secara tiba-tiba mereka pun lantas melihat seorang pria tua yang terjebak di sebuah kapal di akar pohon yang bernama Paul, dan mereka pun lantas menolongnya. Thank the Lord! Thank the Lord! I'm sorry if I've been trouble for you. All at the mercy of our machine. Mateo! Vámonos!
Dan di keesokan paginya, setelah badai berhenti, Paul yang setelah menangkap ikan lantas menceritakan asal-usul dirinya dan pekerjaan yang ia lakukan sampai ke Amazon. Yakni, ia merupakan seorang pemburu ular ilegal dari Paraguay dan telah banyak sekali menangkap berbagai ular, dari yang paling kecil hingga yang berukuran sebiji tirek. Namun ia di dalam perjalanannya sendiri belum pernah bisa menangkap satu ular yang terkenal, yakni anaconda. Tak hanya itu, dan di saat mereka membahas tentang suku Sirisama atau lebih dikenal sebagai manusia kabut, Paul pun lantas mengatakan bahwa ia pernah melihat suku tersebut dan lantas menawarkan agar mereka mengikuti jalur yang diberitahunya, yang walaupun sebelum berangkat sempat ditolak oleh si Mateo karena rutenya yang terkenal berisiko. Namun karena merasa bahwa si Paul nampaknya berpengalaman, mereka pun lantas mengikuti jalur si Paul sampai ke malam hari, dan Flores dan juga Kel justru melakukan persenaman dengan suasana sungai Amazon. Mereka pun terus menyusuri sungai dengan mengikuti jalur si Paul, dan akhirnya lantas menemukan sebuah patung ular di tempat tersebut yang menurut si Paul adalah buatan suku Sirisama, dikarenakan mereka menyembah ular anaconda sebagai dewa mereka. Tak hanya itu, dan di saat itu juga lantas terjadi debat antara si Paul dan si Kel karena saling debat adu sejarah, termasuk mereka juga mendapatkan tentang air yang pasang di daerah tersebut. The areas to this side will be flooded. Come on, I want to get a shot of you with the toad. Our first piece of luck. Ashir is the subject of some dispute. I know what I know. You can accept it or reject. Meet me at the next village. Cut. Dan di malam harinya, di keheningan malam, Dennis dan Gary pun lantas berniat untuk pergi ke hutan untuk merekam suara liar. Namun, dilihat dari ekspresi si Paul, ia nampaknya tak percaya akan hal tersebut. Hingga sampai saat mereka berada di antara suket dengan suasana sakne, benar saja tepat seperti yang Paul ekspresikan, mereka berdua pun lantas berniat untuk melakukan persenaman di tempat tersebut. Tapi tiba-tiba datang seekor makhluk yang berniat untuk join. Beruntung mereka pun diselamatkan oleh si Paul yang menembak makhluk tersebut, yang ternyata adalah babi hutan. Wild boar. He's on board at night, all right? Exceptions. That's a smart idea. Teo, let's cut him up for a week. Whoa. Berhari-hari pun mereka lalui dengan rute yang sama, sampai 2 hari. Ada yang cukur, ada yang nyantai, dan bahkan ada yang golep. Tapi tiba-tiba, tali dari kapal mereka pun nyangkut ke sebuah batang pohon. Dan Kel lantas mengajukan diri untuk mengguntingnya. Dan ia pun lantas terjun ke sungai. Namun tak lama, ia pun nampak seperti terkena sesuatu yang membuat dirinya lantas gelagapan. Dan Gary beserta Denny pun lantas menolongnya. Dan benar saja, di saat dilihat kembali, ternyata ia disengat oleh tawon yang beracun di dalam mulutnya. Dan karena tak bernapas, Paul pun bak penyelamat lantas menetralisir racun tersebut dengan salah satu pulpen. Dan akhirnya dapat membuat Kel bernapas. Tak hanya itu, karena menyadari situasi yang semakin sulit pun dan ingin bergegas untuk membawa si Kel ke rumah sakit, Flores pun sempat menyarankan untuk putar balik, yang lantas ditolak oleh si Paul dikarenakan waktu yang mereka butuhkan saja untuk sampai kemari adalah 2 hari. Dan jika putar balik, maka itu akan memakan waktu 2 hari pula, dan Kel telah keburu tewas. Dan ia lantas menyarankan agar mereka lurus terus melewati rutenya, karena itu bisa mempersingkat perjalanan. Dan mereka pun lantas nurut. Hingga sampai saat setengah jalan, mereka pun lantas mendapati sebuah tembok kayu yang menutupi jalur mereka. Dan Paul lantas berniat untuk meledakkan tembok tersebut, yang walaupun sempat diragukan oleh si Flores karena feelingnya yang tak enak. Bloody thing. Mereka pun
lantas meledakkan temboknya sampai berkeping-keping. Yang benar saja muncul banyak sekali ular yang terlempar dari tempat tersebut. Dimulai dari yang jinak sampai yang mematikan. Yang salah satunya sempat menggigit si Warren dan membuat bahan bakar mereka tinggal 1 drum. Dan itu hanya cukup untuk sehari perjalanan. Dan oleh sebab itu mereka pun harus tetap lanjut. Namun tak lama mereka pun melihat sebuah kapal yang telah karam. Dan itu adalah kapal di awal film tadi. Dan Paul lantas mengajak si Danny dan Matteo untuk pergi ke kapal tersebut. Barangkali ada bahan bakar di sana. Namun saat sampai terlihat tak ada bahan bakar di tempat tersebut dan hanya ada barang-barang yang aneh. Dan juga koran lama tentang penangkapan ular yang ada Paul di dalamnya. Yang anehnya ada Matteo dan orang di awal film tadi. Tanya itu, Paul pun lantas menemukan sebuah peti tua di tempat tersebut dan lantas membawanya kembali ke kapal dan meninggalkan si Matteo yang di belakangnya. Dan benar saja muncul si Anaconda dan menyantap si Matteo. Dan di saat dilihat kembali oleh si Danny, Matteo pun telah menghilang dan hanya tersisa senternya saja. Namun tak sampai di situ, dan di saat Paul membuka peti tersebut, benar saja berisikan kulit ular anaconda yang pernah ia coba tangkap, namun gagal, dan berumur sekitar 34 tahun. Tanya itu, pemikiran orang gila, Paul pun bukannya fokus balik, ia justru menawarkan agar mereka semua menangkap ular tersebut hidup-hidup untuk dijual kembali, karena harganya yang sangat mahal. It's big, captured alive. That's worth a lot of money, Gary. Tak berhenti sampai di situ, di malamnya Paul pun mulai mempengaruhi kembali si Gary dengan mengatakan bahwa harga ular tersebut sampai jutaan dolar. Dan Gary yang notabene mata duitan lantas kini berpihak ke si Paul dan ikut setuju untuk membantu untuk menangkap ular tersebut, yang lantas terjadi debat. Lost your mind? I lost my mind? No, I haven't lost my mind. If anything, I'm completely lucid right now. You know where you are? You're in the jungle. Okay, all you guys do is you quit and you criticize. Help him catch this. Will help us get out of here alive. Goes is not insanity. That is common freaking sense. Okay, stop. Think about how much money this is. Dan di malam harinya, dengan menggunakan umpan beruk, Paul pun memancing ular tersebut. Dan saat terkena kailnya, benar saja ular tersebut pun mampu untuk memborak-morandakan kapal. Dan akhirnya mulai naik dan mengejar si Flores, yang walaupun sempat dibius oleh si Paul, ia masih cukup kuat dan berakhir menyantap si Gary. It's no good to be dead! Dan oleh sebab itu, atas apa yang telah terjadi barusan, dapat disimpulkan bahwa semua hal yang telah terjadi adalah ulah si Paul. Namun lagi-lagi, Paul justru mengancam seluruh orang untuk mengikuti keinginannya. Tak hanya itu, Flores pun secara tiba-tiba mendekati si Paul, yang ternyata adalah rencana mereka untuk mengalahkan dirinya. Hingga sampai saat Flores menunjukkan koran lama kemarin, terungkap sebuah fakta bahwa Matteo, jalur yang diikutinya, kegiatan persyutingan, hingga tawon yang menyengat si Kel, ternyata adalah jebakan si Paul yang sebenarnya ingin menangkap Anaconda dengan menggunakan mereka sebagai umpan. Babe, we're gonna be home soon, okay? Mereka pun dengan bekal seadanya melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di dekat sebuah air terjun. Tapi tiba-tiba kapal mereka pun ngesetak lagi dan mereka lantas berniat untuk mendereknya dengan menggunakan pohon yang ada di sekitar lokasi tersebut. Namun tak sampai di situ, di saat Dennis menghampiri si Paul, Paul justru membekap dirinya sampai tewas dan akhirnya bergegas untuk melepaskan tali tersebut. Yang bersamaan di saat itu juga datang ular yang dimaksud sehingga menyebabkan mereka pun lantas kembali ke kapal dan berhadapan dengan si Paul. Dan Warren naik ke bebatuan terdekat.
Warren pun tewas di saat itu juga dan menjadi korban yang selanjutnya. Tak berhenti sampai di situ, ia juga membekap si Danny. Dan Flores lantas menembak ular tersebut, sehingga menyebabkan Paul pun lantas menggebuk-gebuki dirinya. Beruntung, ia pun tertolong oleh si Kel yang membius si Paul, dan akhirnya mereka pun lantas pergi dari tempat tersebut, sampai ke sebuah bangunan tua yang telah ditinggalkan. Dan Danny dan juga Flores pun lantas memasukinya, berharap ada bahan bakar. Namun tak lama... Look, there's plenty of fuel. Benar saja, Paul datang kembali dan kini berniat untuk menjadikan mereka berdua sebagai umpan dengan menyiramkan darah beruk. Namun tak hanya itu, hal yang tak terduga pun juga terjadi. Shit, look! Mamam, dan ya muncul anaconda yang dimaksud, yakni anaconda dari segala anaconda yang bahkan 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan mulai membekap mereka berdua. Tapi tiba-tiba datang si Paul yang mulai menjaring ular tersebut, namun karena lebih kuat, jaring pun tak mempan kepadanya, dan akhirnya mengejar si Paul. Melihat Paul yang ditelan hidup-hidup, Flores dan Danny pun lantas kabur, dan rencananya mereka akan meledakkan si anaconda, dan Flores lantas pergi ke atap, sementara si Danny akan membakarnya. Mereka pun meledakkan tower tersebut beserta si anaconda. Namun karena tangguh, anaconda pun bangkit kembali dan Danny lantas menggebuk-gebuki dirinya. Let's get out of here. Dan setelah semuanya telah berakhir karena ular berhasil diselesaikan, Kel akhirnya kini siuman. Tak hanya itu, dan benar saja datang suku Shirisama yang dimaksud. Cerrone was right. Get the camera. Right, roll film. Camera rolling. Dan ya, film pun selesai. Ular! Boleh, film ular yang cukup badas dan mungkin menyamai kebadasan jogetan ular para kaum manusia. Dan cerita yang disajikan cukup menarik dengan mengambil latar tempat di hutan Amazon yang notabene sering dikaitkan dengan hal-hal yang mengerikan. Dan untuk pesannya, jauhilah rebutan dan tempat yang ada ularnya. Karena menjauhi seekor ular sama sulitnya seperti menjauhi keinginan untuk menonton jogetan ular di bulan puasa. Sekian saya undur diri, terima kasih. Subscribe! Perjalanan jalan-jalan, ku berjalan-jalan, jalan di jalanan. Ku kira kita asam dan garam, main kit tumbuh-tumbuh belanga. Kisah yang tak seindahnya indah itu. Punten, Mamang.